asiknya para pelajar yang tengah pacaran ini. Tak peduli lingkungan, tak peduli orang di sekitarnya. Seolah dunia milik mereka berdua. Tak canggung-canggung lagi. Mereka berpelukan di depan umum meski masih memakai seragam sekolah. Beginilah realitas kehidupan remaja masa kini. Pacaran di muka umum sudah biasa. Tapi ingat, jangan kebablasan ya. Apalagi kalau sampai kejadian, mau enak tapi tidak mau anak. Pacaran adalah realita kehidupan remaja yang tak bisa dihindari. Tapi jangan sampai kelewat batas. Ingat norma etika dan agama harus menjadi pagar. Itulah pesan yang sejatinya ingin disampaikan pemerintah dalam buku pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 11 SMA. Melalui mata pelajaran Penjaskes, pacaran resmi diajarkan di bangku sekolah. Namun tak disangka, langkah pemerintah ini menuai protes dari para guru dan orang tua di sejumlah daerah. Olahraga tidak mengajarkan pacaran. Olahraga itu untuk kesehatan tubuh, bukan untuk berpacaran. Di Bandung, Jawa Barat, buku Penjaskes dibakar para guru dan orang tua siswa di halaman kantor Majelis Ulama Indonesia, Jawa Barat. Mereka menilai buku Penjaskes yang diberikan Kemendikbud untuk siswa tingkat SMA kelas 11 melecehkan kaum perempuan dan umat Islam. Mereka meminta MUI segera mengeluarkan fatwa bahwa buku tersebut dilarang digunakan di sekolah di seluruh Jawa Barat dan harus ditarik dari peredaran. Sebelumnya, protes peredaran buku Penjaskes ini juga terjadi di Banda Aceh, Sukabumi, dan Jakarta. Kami menyampaikan kepada MUI Jawa Barat untuk segera mengeluarkan fatwa bahwa buku ini tidak boleh beredar di semua sekolah yang ada di Jawa Barat. Yang kedua, kami pun berharap gubernur turun tangan untuk segera lewat Dinas Pendidikan melarang adanya buku yang tidak bagus ini. Pemicu kontroversi ini ada di halaman 128 dan 129. Di halaman 128, buku ini mendeskripsikan tujuan pacaran adalah untuk mengenal lebih dekat pasangan. Tips berpacaran juga diajarkan dalam buku ini, yaitu membangun hubungan asmara yang harmonis dan tidak menimbulkan kekerasan. Kemudian di halaman 129, buku ini memandu bagaimana gaya berpacaran secara sehat. Disebutkan gaya pacaran sehat terdiri dari beberapa macam unsur, yaitu sehat fisik, sehat emosional, sehat sosial, dan sehat seksual. Tidak cuma itu, ilustrasi dalam buku Penjaskes juga menuai kecaman. Ilustrasi dalam buku ini menampilkan muda-mudi yang berpacaran menggunakan pakaian Islami. Gambar ini dianggap tidak memiliki korelasi yang tepat dengan gaya pacaran sehat yang dimaksud. Ini melecehkan agama Islam ya, karena kan dalam agama Islam itu diajarkan untuk akhlak. Sementara kalau tayangan itu untuk dipelajari, nggak usah dipelajari aja, mereka udah belajar sendiri ya kan. Apalagi ada bukunya, ada panduan ya, buat tambah rusak di anak-anak didik kita nih akhlaknya. Makanya saya setuju sekali kalau buku itu memang harus ditarik gitu. Meski dikecam, pemerintah menyatakan tidak akan menarik buku Penjaskes dari peredaran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan pelajaran pacaran yang sehat itu penting diajarkan di sekolah karena sesuai dengan realitas sosial. Materinya juga sudah disesuaikan dengan nilai moral, etika, dan agama agar siswa tidak melampaui batas. Kalau tuh ada yang keberatan gambarnya itu orang pakai kerudung, ini ya diganti yang gundul saja lah, gitu. Ya berarti itu sesuatu hal aja, apalagi kalau ada yang keberatan ya kita ganti yang gundul, nggak pakai kopian, nggak pakai. Iya gambar aja dan menunjukkan kehati-hatian, hati-hati loh ya. Anda pakai kerudung, Anda pakai kopiah, jangan sampai melanggar jauh-jauh. Esensinya itu, karena juga kita temui anak yang pakai jilbab juga melanggar, anak yang pakai kopiah juga melanggar. Padahal ini kan simbol dari
etika beragama. Oleh karena itu kita ingatkan, esensinya sebenarnya di situ. Tidak ada punya tendensi apa-apa. Majelis Ulama Indonesia mengecam sikap pemerintah yang memuat materi pacaran dalam kurikulum 2013. Pendidikan yang dibutuhkan untuk membentuk mental siswa agar lebih bermoral, bukan dengan mengajarkan pacaran sehat. Ini sengaja dibuat untuk teman-teman di SMA kelas 2. Mengingat kalau SMA kelas 2 itu sudah menginjak umur 17 tahun dan kebanyakan mereka mengenal yang namanya berpacaran. Menurut si pencipta bukunya itu sudah tepat dimasukkan ke dalam mata pelajaran di SMA kelas 2. Tapi dengan keadaan seperti ini, apakah nanti MUI akan meminta Mendikbud untuk menarik buku-buku itu atau seperti apa? Ya, poinnya begini kan, sebenarnya harusnya yang dikedepankan adalah bagaimana pola relasi pertemanan yang baik, yang sehat. Kan itu sebenarnya, bagaimana pola relasi sosialnya. Nah, ketika yang dikedepankan adalah aspek pacarannya, tentu ini ahistoris. Dan kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan itu sendiri. Psikolog Ajeng Raffiando justru mempunyai pandangan berbeda soal pacaran ini. Jika sekedar ingin memberi wawasan kepada siswa, menurut Ajeng materi pacaran wajar diajarkan di sekolah. Ajeng mengatakan pendidikan seks tidak melulu soal hubungan intim, tetapi anak-anak paham mengenai dirinya dan tubuhnya. Justru dengan pembekalan tadi sebetulnya akan membuat murid-murid lebih waspada. Apa sih yang seharusnya namanya pacaran itu seperti apa? Pacaran yang sehat itu bagaimana? Nilai-nilai apa yang perlu diterapkan? Rambu-rambunya bagaimana? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Dalam budaya pop, pacaran mungkin dianggap wajar. Namun di belahan lain negeri ini, pacaran masih dianggap tabu dan bertentangan dengan kearifan lokal. Jangan sampai niat mulia menciptakan generasi berkarakter gagal, lantaran tidak ada saling pengertian antara pemerintah, pendidik, dan orang tua dalam memahami karakter bangsanya sendiri.